kembali dalam channel Media Belajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi sekaligus dengan daftar tabel, daftar gambar, ataupun daftar lampiran. Pada dokumen ini sudah disediakan halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, maupun daftar lampiran yang akan kita isi secara otomatis. Langkah pertama, untuk setiap judul kita akan terapkan style sesuai dengan level masing-masing. Untuk kata pengantar kita select terlebih dahulu, kemudian kita arahkan kursor pada bagian style, klik bagian style. Untuk kata pengantar kita tandai sebagai heading 1, kita arahkan kursor ke heading 1, dan kita pilih update heading 1 too much untuk mempertahankan format pada teks yang kita buat. Selanjutnya, kita terapkan hal yang serupa untuk daftar isi. Kita select terlebih dahulu, kemudian kita pilih style, kita pilih heading 1, dan di sini heading 1 cukup kita klik, karena sebelumnya sudah kita update, tidak perlu kita update kembali, kita klik heading 1. Untuk melihat style heading yang sudah kita terapkan pada masing-masing judul tadi, kita bisa klik pada bagian sudut ini. Di sini kita arahkan kursornya. Ada show tabs and outline, kita klik. Nah, di sini sudah muncul judul yang sudah kita terapkan sebagai heading 1 tadi. Dan di sini juga sebagai navigasi untuk menuju ke masing-masing judul. Misalnya kita klik kata pengantar, maka akan menuju ke kata pengantar. Demikian juga kalau kita klik daftar isi, maka akan menuju ke daftar isi. Untuk selanjutnya, kita ke daftar tabel. Kita lakukan hal yang serupa seperti sebelumnya ya. Kita select, kemudian kita klik style, kita pilih sebagai heading 1. Dan juga untuk daftar gambarnya, kita select kembali, kita ke menu style, dan pilih heading 1. Dan di sini sudah terlihat ya untuk masing-masing judul, karena memang satu level ya, maka sejajar posisinya. Selanjutnya, untuk daftar lampiran juga kita terapkan hal yang serupa. Kita select, baru kita pilih style sebagai heading 1. Ke bab 1, bab 1 ini kita select, kemudian kita pilih style. Dan bab 1 pendahuluan ini juga masih setara dengan judul sebelumnya, maka kita terapkan sebagai heading 1. Perhatikan teman-teman bahwa di bagian tampilannya sudah kita lihat bab 1 pendahuluan. Nah, ini juga sebagai gambaran untuk daftar isi nantinya ya. Di sini saya inginkan bab 1 pendahuluan ini cukup satu baris saja, jadi bab 1 dan pendahuluan ini adalah judul yang sama ya. Caranya bagaimana? Pada bab 1 ini saya tempatkan kursornya pada bagian akhir seperti ini. Kemudian saya naikkan pendahuluannya dengan saya tekan delete. Setelah itu saya tekan shift. Shift-nya jangan dilepas. Kemudian saya tekan enter. Nah, perhatikan bab 1 pendahuluannya sudah satu baris seperti ini. Demikian juga nanti di daftar isinya sama ya, berlaku tampilannya seperti pada bagian navigasi ini. Kemudian untuk judul yang berikutnya 1.1. Nah, 1.1 ini adalah merupakan sub judul ya. Jadi saya select transformasi digital, saya arahkan ke style, saya klik. Dan saya pilih karena sebagai subjudul maka dianggap sebagai level 2 ya. Jadi sebagai heading 2. Nah, di heading 2 ini saya pilih kembali update heading too much ya, untuk mempertahankan format yang sudah saya buat tadi. Maka tidak berubah tampilannya. Selanjutnya, untuk 1.2 berikutnya saya select, kemudian saya pilih styles. Saya cukup klik heading 2 saja, tidak perlu diupdate lagi karena sudah diupdate ya heading 2-nya. Kemudian kita lihat berikutnya, pilih bab 2 kajian pustaka, saya select. Saya klik heading 1 karena sudah diupdate, tidak usah diklik lagi update-nya. Saya pilih heading 1. Nah, di sini saya terapkan kembali ya supaya tampilannya tidak seperti ini, 2 baris. Saya tempatkan kursor pada bagian akhir di bab 2-nya, kemudian saya tekan delete, saya naikkan kajian pustaka. Kemudian saya tekan shift, jangan dilepas, kemudian tekan enter.
Nah, selanjutnya untuk 2.1 saya select kembali, kemudian saya pilih Styles, saya pilih heading 2. Saya cukup klik heading 2, tidak perlu diupdate lagi karena sudah diupdate sebelumnya. Selanjutnya 2.2 saya select, saya pilih style, kemudian saya pilih heading 2. Selanjutnya untuk 2.1.1 ini adalah sebagai subjudul. Saya klik menu style dan saya klik heading 3 karena sebagai level 3 ya. Saya pilih update heading 3 to match. Dan selanjutnya 2.1.2 saya select, saya pilih style, kemudian saya pilih heading 3. Cukup saya klik heading 3 saja tanpa perlu diupdate lagi. Bab 3 saya select, kemudian saya pilih styles. Bab 3 ini saya lakukan hal yang serupa seperti bab-bab sebelumnya. Saya pilih heading 1. Bab berikutnya saya pilih heading 1. Saya pilih heading 1. Untuk judul bab dan juga subbabnya sudah kita terapkan sebagai heading 1, heading 2, dan heading 3. Selanjutnya untuk judul tabel, kita ke judul tabel. Nah, di sini ada tabel 1. Tabel 1 ini kita select judulnya. Kemudian kita kembali ke menu style. Tabel 1 ini kita terapkan ke level berikutnya, yaitu sebagai heading 4. Dan jangan lupa diupdate heading 4-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk tabel berikutnya, lakukan hal yang serupa, di select, style, heading 4. Untuk gambar, select judul gambar, kemudian pilih style. Nah, untuk gambar ini kita terapkan level berikutnya sebagai heading 5. Dan jangan lupa karena belum diupdate sebelumnya, maka kita klik update heading 5 to match. Judul gambar 2 saya select, saya terapkan heading 5. Untuk judul gambar berikutnya saya select, saya terapkan hal yang serupa, saya klik heading 5. Untuk gambar dan juga tabel sudah selesai kita terapkan style, maka berikutnya pada lampiran saya select lampirannya, kemudian saya pilih style, saya terapkan untuk level berikutnya yaitu sebagai heading 6 dan jangan lupa diupdate heading 6 to match. Selanjutnya lampiran 2 juga saya terapkan hal yang serupa, saya klik style, kemudian saya terapkan heading 6. Dan kita lihat pada lembar daftar isinya kembali. Pada halaman daftar isi saya tempatkan kursor pada bagian yang akan saya isi daftar isi. Kemudian saya akan memasukkan daftar isi secara otomatis dengan cara klik insert, klik page element, table of content. Di sini tersedia 3 tampilan dan saya pilih tampilan yang kedua. Saya lakukan hal yang serupa pada daftar tabel, saya klik kursor pada area yang akan saya isi daftar tabelnya. Saya klik insert, page element, table of content, dan saya pilih tampilan yang kedua yaitu dotted. Daftar gambar saya juga lakukan hal yang serupa. Insert, page element, table of content, saya pilih yang kedua. Untuk daftar lampiran, saya juga terapkan hal yang serupa. Saya pilih bagian yang kedua. Setelah daftar lampiran, gambar, tabel, dan daftar isi sudah terisi, maka di sini langkah berikutnya adalah pada bagian daftar isi ini tentunya yang akan kita tampilkan adalah judul, judul bab, sub, dan sub judul. Nah, oleh karena itu kita akan mensortir terlebih dahulu dengan cara kita klik pada area daftar isi, kemudian muncul icon di sebelah kiri ini, pilih
icon yang titik 3 ini. Saya klik. Kemudian saya klik More Option. Nah, di More Option ini pada bagian Heading Levels, kita bisa memilih ya yang akan kita tampilkan. Tentunya di sini yang kita tampilkan yaitu heading 1, heading 2, dan heading 3, yaitu judul bab, sub, dan sub-sub babnya. Sedangkan heading 4 yaitu menuju kepada judul tabel, heading 5 judul gambar, dan heading 6 lampiran kita uncentang atau kita sembunyikan ya supaya tidak terlihat pada bagian daftar isi. Nah, di sini daftar isinya sudah tampil seperti ini. Berikutnya untuk daftar tabel, pada daftar tabel yang akan kita tampilkan tentunya hanya judul-judul tabelnya saja. Oleh karena itu, pada bagian heading 1 kita uncentang, heading 2 kita uncentang, heading 3 kita uncentang, dan yang akan kita tampilkan adalah hanya heading 4 saja. Sedangkan heading 5 dan heading 6 juga kita uncentang. Oke, untuk daftar gambar, kita klik pada areal daftar gambar. Nah, di sini yang akan kita tampilkan adalah heading 5. Heading 4-nya kita uncentang. Yang akan muncul adalah cukup heading 5 saja, yaitu judul gambarnya. Oke, selanjutnya untuk daftar lampiran, kita klik pada area daftar lampiran. Kemudian yang akan kita klik cukup heading 6 saja. Oke, yang lainnya kita uncentang. Sehingga daftar lampiran, gambar, tabel, dan juga daftar isi sudah tersaji seperti ini. Nah, apabila teman-teman melakukan suatu perubahan, misalnya untuk judulnya begitu ya, transformasi digital, misalnya seperti ini ya, transformasi digital saat ini, saya tambahin misalnya saat ini. Nah, di sini tentu ada perubahan pada judul subbab pada 1.1. Nah, di daftar isi, kita klik pada area daftar isi. Untuk melakukan update pada judulnya tadi, cukup kita klik pada bagian Update Table of Content. Saya klik. Maka, judul sudah mengikuti pada perubahan yang sudah dilakukan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.